Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Biotester akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu dengan tema susunan peralatan, sistem pengepakan, dan cara sterilisasi. Saya Dinda Kurnia Maria dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan cara mencuci dan juga cara mengeringkan alat bedah. Pada video ini, saya menggunakan Straight Sharp Mayo Scissor sebagai contoh. Yang pertama, cuci bersih alat bedah. Kemudian, setelah dicuci bersih, alat dimasukkan ke dalam bak yang berisi air dan juga sabun. Fungsinya yaitu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan juga sisa lemak yang menempel pada alat. Setelah itu, sikat alat dimulai dari bagian yang paling steril. Bagian yang paling steril merupakan bagian yang kita pegang di daerah sini. Setelah itu, alat dicuci, dibilas dengan posisi bagian yang paling steril berada di atas dan juga bagian yang terkena jaringan berada di bawah. Nah, proses pembilasan dilakukan mulai dari 10 hingga 15 kali. Setelah itu, alat dikeringkan menggunakan lap steril dan diletakkan dengan posisi alat terbuka seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dede Destriani dengan nomor anak mahasiswa C0315211094. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari alat bedah minor. Bak instrumen digunakan untuk meletakkan peralatan operasi mulai dari towel clamp sampai dengan Fairbairn scissor. Urutan paling bawah ada Fairbairn scissor digunakan untuk memotong perban. Lalu ada straight red tooth Ellis forceps digunakan untuk membantu jaringan keras yang tebal. Lalu ada dressing tank tissue forceps digunakan untuk menjahit otot, subcutis, dan organ. Ada red tooth tissue forceps digunakan untuk menjahit bagian kulit. Lalu ada needle holder digunakan untuk memegang jarum. Ada curved red tooth Kelly hemostat digunakan untuk bagian yang lebih dalam untuk jaringan yang keras. Lalu ada straight red tooth Kelly hemostat digunakan untuk memegang jaringan keras seperti kulit. Curved clamp Kelly hemostat digunakan untuk menghentikan pendarahan lebih dari 2 pembuluh darah yang putus. Selanjutnya ada straight clamp Kelly hemostat digunakan untuk menjepit jaringan lunak yang sifatnya permanen dan juga untuk menghentikan pendarahan 1 atau 2 pembuluh darah yang putus. Selanjutnya ada curve dan Mayo scissor digunakan untuk menggunting dengan hasil yang bengkok. Ada curve sharp dan Mayo scissor digunakan untuk menggunting yang hasilnya bengkok. Sharp Mayo scissor digunakan untuk menggunting yang hasilnya nanti menjadi lurus. Lalu ada straight dan Mayo scissor digunakan untuk menggunting jaringan
yang langsung berhubungan dengan organ seperti menyayat kulit, membuka lapisan kulit, dan membuka peritoneum. Lalu ada straight sharp dan Mayo scissor digunakan untuk menggunting bagian dalam dan juga memperdalam, memperluas, memperpanjang luka sayatan dengan syarat bagian tumpul di bawah. Lalu ada straight sharp Mayo scissor digunakan untuk menggunting yang hasilnya lurus, tapi tidak boleh mengenai organ, namun dapat digunakan untuk menggunting kulit. Lalu ada dressing tape tissue forceps digunakan untuk memegang jaringan yang lebih lunak, misalnya foot piece, jaringan ginjal, jaringan hati, dan juga jantung. Lalu ada red tooth tissue forceps digunakan untuk membantu untuk memegang jaringan yang keras, yaitu kulit. Ada handle scalpel digunakan untuk menutup jaringan. Dan pada susunan paling atas ada toe clamp digunakan untuk menjepit tooth, yang digunakan untuk menutup hewan yang akan dioperasi. Kenalkan, nama saya Dwi Anissa Sabrina Barus dengan NIM J0315211041. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melipat kain bak instrumen sebelum disterilisasi. Pertama, kita menyediakan bak instrumennya. Kedua, kita menyediakan 2 buah kain, yang satunya diletakkan secara diagonal dan satu lagi diletakkan secara sejajar. Cara melipatnya, ambil kain pertama bagian atas dan dilipat seperti ini, dan kita menyisakan bibirnya agar mudah ditarik, dibuka. Selanjutnya bagian satu lagi juga begitu, sama begitu. Selanjutnya bagian kiri kita lipat seperti ini dan membuat sisa bibirnya juga. Sebelah kiri juga seperti itu. Selanjutnya untuk kain kedua kita melipat seperti ini bagian bawah. Kita juga menyisakan bibirnya agar mudah dibuka. Selanjutnya bagian kanan kita lipat seperti ini dan menyisakan juga. Sebelah kiri juga begitu, kita lipat dan menyisakan juga. Selanjutnya kita ambil ujung dari kain sisa yang ini, terus selanjutnya kita lipat seperti ini. Selanjutnya kita melipat ke dalam, tetapi kita menyisakan sedikit ujungnya agar mudah membukanya. Kita menyisakan ujungnya sedikit. Selanjutnya kita beri nama dan tanggal. Kita masukkan di sini atau kita tempel di sini. Setelah itu bak instrumen bersedia dimasukkan di sterilisator. Dr. Fini Ramawati dengan NIM akhir 087. Di sini saya akan menjelaskan cara sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Autoclave diisi air sampai batas cairan, tidak boleh kurang atau lebih. Jika lebih, alat akan terendam, dan jika kurang, autoclave akan mudah rusak. Alat operasi yang dibungkus dimasukkan ke dalam autoclave. Autoclave ditutup dan juga katup-katup yang ada pada penutup autoclave atau kunci semua pengaman agar tidak ada udara yang keluar. Kabel pada autoclave dihubungkan dengan aliran listrik atau stop kontak. Autoclave dinyalakan dengan menekan tombol on dan diatur tegangannya. Tegangan listrik atau temperaturnya yaitu 121 derajat Celcius yang dipakai. Ditunggu sampai 120 derajat Celcius, dihitung waktunya 10-15 menit dari suhu tersebut. Dihitung lagi 10-15 menit agar tekanan yang ada di dalam ruangan autoclave menurun. Tombol on dimatikan dan screen diturunkan. Buka seluruh pengaman dan penutup secara perlahan serta mencabut stop kontak. Tunggu hingga tekanan 0 dan dibuka secara perlahan penutup autoclave. Peralatan yang sudah steril diangkat dan autoclave ditutup kembali.
Selanjutnya ada sterilisasi dengan metode panas kering atau sterilisator. Yang pertama, pintu sterilisator dibuka, peralatan yang sudah steril dimasukkan, ditata sesuai dengan arah dan tidak boleh menempel pada tepi sterilisator 5-10 cm jarak dari tepi. Pintu sterilisator ditutup perlahan sampai terkunci. Kabel sterilisator dihubungkan ke stop kontak. Alat dihidupkan dengan menekan tombol on. Suhu diatur sesuai dengan kebutuhan untuk peralatan 100 derajat atau 121 derajat Celcius. Kemudian waktunya dihitung mulai dari angka suhu 100 atau 121 derajat Celcius, yaitu 60 menit untuk 100 derajat dan 10-15 menit untuk 121 derajat. Suhu diturunkan sampai 0 derajat, tombol on ditekan, cabut stop kontak, tunggu 15 menit, baru sterilisator dibuka dan alat dikeluarkan. Baik, selanjutnya itu adalah penanganan dan penyimpanan peralatan yang setelah disterilisasi. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu adalah mengeluarkan alat tersebut dari autoclave. Kemudian alat-alat tersebut kita dinginkan dan kita keringkan di rak. Setelah alat itu dinginkan dan dikeringkan di rak, kita dapat menempatkan alat tersebut di tengah-tengah selama masa pendinginan supaya tidak terjadi kondensasi. Jika masih ada air yang tertinggal pada peralatan tersebut, hal itu yang dapat mengakibatkan kontaminasi secara langsung, yang dimana kontaminasi secara langsung ini terjadi jika masih ada uap air yang bawa bakteri tidak steril ke permukaan yang steril. Setelah itu, ketika alat-alat sudah benar-benar steril dan kering, kita simpan pada tempat yang tidak berair dan tidak berdebu serta terlindung dari partikular bakteri, misalnya di kabinet ataupun lemari kaca. Hal tersebut dapat kita lakukan supaya alat tersebut tidak terkena partikular bakteri. Setelah peralatan tersebut steril, harus kita jaga juga dengan baik dari kerusakan, kecelakaan, tekukan, ataupun kerusakan dalam pengemasan. Kemudian alat-alat tersebut dapat kita simpan pada ventilasi yang baik dan terkena cahaya, yang dimana harus memiliki kondisi lingkungan yang ideal, dari kelembapan udara rendah pada aliran udara, serta memiliki suhu ruang yang pas. Susunan untuk peralatan bedah minor di dalam biogas itu dimulai dari kiri ke kanan. Pertama itu ada bak instrumen. Bak instrumen ini nantinya akan menyimpan semua peralatan bedah minor dimulai dari organ scissor sampai telepon. Nah, untuk susunan di dalam meja operasi, yang pertama susunannya adalah telepon berjumlah 3. Scalpel ini memiliki variasi ukuran dari 1 sampai 5 yang nanti digunakan sesuai dengan kebutuhan saat operasi. Kemudian ada retube tisu forceps, kemudian dilanjutkan dengan dressing tape tisu forceps, kemudian dilanjutkan dengan gunting straight sharp Mayo scissor. Lalu ada straight sharp blunt Mayo scissor. Kemudian ada straight blunt Mayo scissor. Lalu dilanjutkan dengan curve sharp Mayo scissor. Lalu ada curve sharp blunt Mayo scissor. Kemudian ada curve blunt Mayo scissor. Dilanjutkan lagi dengan straight clamp Kelly hemostat dan curve clamp Kelly hemostat. Kemudian ada straight ratut Kelly hemostat.